Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah berikan kita nikmat sehat hingga kita bisa bertemu kembali secara virtual atau secara online. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah masih sehatkan kita hingga kita bisa beribadah, beraktivitas sehari-hari sampai hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, bertepatan hari ke-12 Syawal 1441 Hijriah. Salat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, dan semoga kita semua umat beliau mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di pembahasan kisi-kisi ujian akhlak dan mahfuzot PAS kelas 7 tahun ajaran 2019-2020 SMP IT Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Jadi hari ini sekalian langsung dua mata pelajaran pondok yang kita bahas. Ya. Nah, adapun nanti jika dalam pembahasan ini masih ada hal-hal yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya, silahkan nanti bertanya di Google Classroom atau bertanya melalui WhatsApp, atau bisa juga langsung komen di channel YouTube-nya, atau bisa juga via wali kelas. Baik, selanjutnya kita lihat di slide kedua. Nah, untuk al-akhlaq lil banin ada 10 soal pilihan ganda yang Ustadz keluarkan, dan ke 10 soal itu masing-masing perwakilan soal dari satu bab. Jadi ada 10 bab yang terwakili dengan 10 soal tersebut. Ya. Langsung saja, ya, bab pertama di Al-Akhlaq lil Banin jilid 1, itu temanya adalah bimadza yatakhallaqu al-walad. Ya. Dengan apa atau bagaimana seorang anak laki-laki itu berakhlak atau beradab. Nah, jadi nanti antum baca aja nanti materinya, antum baca terjemahannya, ya, pokoknya seputar seperti apa akhlak dan apa dampaknya bagi kehidupan, ya. Itu yang antum pelajari. Yang kedua, bab kedua, al-waladul adib, seorang anak laki-laki yang beradab. Silakan antum baca-baca materinya. Intinya bagaimana seorang anak yang beradab itu, misalnya dia selalu memuliakan orang tua, memuliakan saudara, dan lain-lain, ya, antum pelajari. Selanjutnya yang ketiga, al-waladul waqih, ya. Seorang anak laki-laki yang buruk akhlaknya. Silakan antum pelajari seputar materinya, apa saja ciri-ciri anak yang buruk akhlaknya dan lain-lain, ya, antum baca-baca. Yang keempat, yajibu ayyata'addabu al-waladu min sigharihi. Wajib untuk beradab sejak kecil bagi seorang anak laki-laki. Ya. Nah, antum silakan baca-baca materinya, terjemahannya yang antum catat, catatan antum, ya, seputar kenapa sih sejak kecil harus sudah beradab, gitu. Kan ada tuh perumpamaannya yang kita pelajari kemarin, bagaimana sih perumpamaannya anak itu ketika dia sejak kecil udah diajarkan beradab dengan tidak diajarkan beradab, ada perumpamaannya kan, ya, analoginya apa dicontohkannya. Nah, itu antum pelajari supaya nanti menjawabnya dengan mudah. Yang kelima, bab kelima, Allahu subhanahu wa ta'ala, ya. Ini antum pelajari juga tentang bagaimana sih dampaknya, apa dampaknya bagi seorang anak yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat apa ganjarannya nanti, ya, efeknya apa kalau dia selalu taat. Yang keenam, al-waladul amin,
seorang anak laki-laki yang jujur. Ya. Bagaimana contoh sikap anak yang jujur? Ya. Kan di bab itu ada tuh cerita ya, yang dia diajak memakan makanan tanpa sepengetahuan orang tuanya, yang mengambil dari lemari makanan atau lemari es, lemari penyimpanan makanan. Nah, antum ingat kan ceritanya? Antum baca-baca lagi lah. Nah, selanjutnya yang ketujuh, al-waladul muti, ya, anak yang taat. Nah, bagaimana gambaran seorang anak yang taat itu? Tuh ada tuh lengkap dijelaskan di kitabnya, ya. Bagaimana gambaran seorang anak yang taat. Yang kedelapan, Nabi Yuka Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang bagaimana sikap kita, bagaimana keutamaan Nabi, ya, bagaimana intinya bagaimana sikap kita yang benar dalam menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kan cinta kepada Nabi nih. Gimana sih cara menunjukkan sikap cinta yang benar itu? Nah, ada tuh dijelaskan di kitabnya. Nah, yang kesembilan babnya adabul manzil, adab di rumah. Nah, itu rinci dijelaskan bagaimana adab-adab di rumah. Antum pelajari lah adab-adab di rumah itu seperti apa saja contohnya. Yang terakhir bab 10, Abdullah fi manzilihi. Nah, itu diceritakan satu tokohnya namanya Abdullah. Nah, bagaimana gambaran Abdullah di rumah, bagaimana dia adab-adabnya di rumah dan lain-lain, itu silahkan antum pelajari. Nah, ini bagi yang mungkin ketinggalan kitabnya, tidak terbawa, ini ada Ustaz scan-kan kemarin di pondok, Ustaz scan kitabnya. Nah, ini dari bab 1 ya, antum pelajari. Bimaza yatakhalaqu al-walad. Yang bab kedua al-waladul adib. Ya, bab ketiga al-waladul waqih. Nah, yang bab keempat yajibu ayata'addaba al-waladu min sigharihi. Bab kelima Allah Subhanahu wa taala. Bab keenam al-waladul amin. Bab ketujuh al-waladul muti. Bab kedelapan Nabi Yuka Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab kesembilan adabul manzil, dan yang ke-10 Abdullah fi manzilihi. Sedangkan yang bab 11 dan 12 ini karena keikut di scan aja ya, ini tidak kita keluarkan di PAS kali ini. Baik, saya rasa itu untuk yang untuk al-akhlak. Sekarang yang mahfuzat. Ini singkat saja al-mahfuzat ini. Sama jumlahnya 10 soal juga, pilihan ganda. Nah, pelajari kembali dan pastikan hafal mahfuzat, baik yang sebelum BDR terutama yang selama BDR plus artinya ya, beserta artinya. Hafalkan betul-betul, pastikan. Kalau perlu minta uji ke mama, abah, atau ke ading atau ke ding sanak keluarga yang ada di rumah. Ya, tutup mata atau tutup buku, sidin yang melewati bukunya bujur kada mahfuzat yang ulun hafal ini sesuai dengan tulisan Arab dan artinya. Nah, lalu nanti acak tebak-tebakan, yang artinya ini mahfuzatnya apa, yang mahfuzat ini artinya apa. Ya, silahkan ya. Berikutnya menjawab pertanyaan berdasarkan isi kandungan atau amanat dari mahfuzat. Jadi ini tidak menulis arti, tidak menjawab arti, tidak juga menjawab mahfuzatnya, tapi isi kandungannya. Misal contoh soal ya. Soalnya bagaimana sih agar kita bisa berhasil? Pilihannya otomatis ada dengan bersungguh-sungguh. Kenapa dengan bersungguh-sungguh? Karena mahfuzatnya ada manjada wajada. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikutnya menentukan tulisan Arab mahfuzat yang benar berdasarkan artinya. Jadi di soal itu artinya, nanti di pilihan A, B, C, D-nya itu mahfuzatnya. Nah, antum jangan sampai terkecoh, nanti ada yang tertukar huruf Arabnya, ketukar tempatnya, dan lain-lain. Harus betul-betul hafal. Saya yakin kalau betul-betul hafal, insya Allah sekilas pun yakin, oh ini pasti sudah kada mungkin yang ini salah nih ya.
Yang berikutnya yang terakhir, menentukan arti dari mahfuzat yang benar berdasarkan tulisan Arabnya. Nah, jadi sekarang ini kebalik. Di soalnya itu mahfuzatnya, yang antum cari di ABCD-nya adalah artinya. Mana sih artinya yang pas, yang tepat. Ya, selanjutnya tentang mahfuzat ini, ya antum pelajari mahfuzat yang ada hubungannya dengan ketergesa-gesaan. Habis itu mahfuzat tentang sebaik-baik manusia. Ada juga mahfuzat meninggalkan keburukan. Ya. Ada juga mahfuzat yang tentang sikap kita jika ada tugas atau pekerjaan bagaimana. Nah, ada juga mahfuzat yang akibat atau dampak bagi orang yang pemalas. Nah, ada juga mahfuzat yang antum ingat ya, memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum berharap orang lain baik kepada kita. Itu diingat-ingat ya. Mendahulukan pikiran dulu sebelum bertindak. Tuh apa tuh? Ada yang ingat mungkin ya? Persiapan sebelum perjalanan jauh. Wah, ini sudah sering dulu waktu kita masih di pondok saya sampaikan. Ya. Ada juga mahfuzat tentang menggali lubang. Nah, masih ingat kan? Ya, tentang menggali lubang, apa dampaknya? Nah, ada juga mahfuzat tentang agar kita banyak-banyak aja berbuat baik. Nah, nanti akan ada dampak positifnya. Nah, dan mahfuzat lainnya masih banyak ya. Nah, silakan antum pelajari. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah segala upaya dan ikhtiar kita, serta kita semua disehatkan oleh Allah, dihindarkan dari segala musibah, masalah, dan terutama wabah ya. Baik, demikian Ustaz akhiri dengan mengucapkan hamdalah, astaghfirullahaladzim, dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi